Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Hazlan Syah, calon guru penggerak angkatan 6 Kepulauan Riau. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi antara modul 1.1 dan modul 1.2. Saya mencoba merefleksi dengan metode 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Mulai dari pertama, yaitu peristiwa. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya mulai mengerti tugas sebenarnya seorang guru. Peran guru adalah seorang penuntun yang bertugas untuk menuntun murid tanpa merubah kodrat yang ada pada anak tersebut, untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian yang penting lainnya adalah guru penggerak ini memiliki nilai dan peran yang harus dijalankan. Nilai dan peran tersebut akan selalu berkaitan dan harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Saya juga tercerahkan setelah mempelajari modul 1 dan hingga modul 1.2, yaitu sebagai seorang guru kita diminta untuk mampu berhamba kepada murid. Muridlah yang menjadi prioritas kita. Selain itu, kodrat alam dan kodrat zaman sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran kita. Selain itu, saya mengerti bahwa apa yang kita lihat dari anak murid itu baru 20% dari keseluruhan. Kita diminta untuk menyelam lebih dalam untuk tahu seperti apa sih sebenarnya murid kita itu. Dengan begitu, kita akan dapat bereaksi dan memberikan yang terbaik bagi kebutuhan murid kita tersebut. Kemudian perasaan. Bagaimana dengan perasaan saya saat mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2? Yang pertama, saya merasa bingung. Mengapa bingung? Karena saya belum mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara sebelumnya. Saya bingung kenapa guru diminta menghamba. Saya juga bingung kenapa guru hanya boleh menuntun. Setelah dimulai dengan rasa bingung, rasa itu berubah menjadi rasa senang dan terpukau. Ternyata saya baru mengetahui sangat sedikit maksud dari Ki Hajar Dewantara itu, sehingga perasaan saya berubah lagi menjadi rasa bersalah dengan murid yang selama ini saya lakukan. Karena selama ini saya tahunya hanyalah guru sebagai yang harus mereka ikuti dan mereka dengar. Dan perasaan ini kembali berubah menjadi penasaran dan semangat. Perasaan penasaran dan semangat ini bersatu menyelimuti hati karena saya penasaran dengan materi-materi berikutnya, dan saya bersemangat untuk belajar lebih dalam seputar pendidikan terkait Ki Hajar Dewantara. Lalu bagaimana dengan pembelajaran yang saya dapat? Dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, saya mendapat banyak sekali pembelajaran. Sebelum ini, saya berpikir bahwa guru itu dapat merubah dasar atau pondasi anak itu. Ternyata sebagai guru, kita hanya dapat mengarahkan perubahan dari laku murid itu saja. Kemudian awalnya saya berpikir gurulah yang harus didengar. Ternyata setelah saya mendalami modul ini, muridlah yang harus kami pahami sebagai guru. Lalu awalnya saya berpikir guru penggerak itu langsung harus bisa menggerakkan orang lain. Ternyata guru penggerak itu harus melakukannya mulai dari diri dahulu. Kemudian baru bisa menggerakkan setelah guru-guru lain melihat bagaimana cara kita bekerja. Lalu bagaimana dengan penerapan? Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dan sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Adapun yang bisa saya lakukan mulai dari saya akan memberi teladan kepada peserta didik saya terkait dengan budaya positif di sekolah. Kemudian saya akan terus meningkatkan kemampuan saya di bidang IT sehingga dapat terus berinovasi kreatif dalam pembelajaran. Kemudian saya akan terus melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri, baik mengikuti pelatihan secara daring maupun luring. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan memenuhi tugas saya pada modul 1.2 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.